Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nirma Selaresita dengan NPM 246101110. Saya dari Universitas Muhammadiyah Metro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Manajemen. Di sini saya dari manajemen kelas C untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan, yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester yang diampu oleh Bapak Febrianto SEMM. Baik, di sini untuk materi yang pertama yaitu mengenai manajemen keuangan. Apa sih manajemen keuangan? Yaitu manajemen keuangan itu bisa memuat standar etika, yaitu menjadikan bahwa uang itu merupakan sumber daya. Manajemen keuangan mengarahkan perilaku manajer untuk berpikir positif dalam setiap keputusan keuangan, mengoptimalkan benefit yang normal, yaitu pengertian dari J.F. Brantley. Manajemen keuangan bagian dari manajemen bisnis, yaitu aktivitas pengelolaan sumber daya yang dilakukan secara cermat sehingga mengeluarkan yang dilakukan sejalan dengan tujuan bisnis. Menurut Joseph Massey, financial management sebagai metode pengelolaan sumber daya yang efektif untuk mendapatkan proses yang efisien. Selanjutnya, menurut Goodman dan Dougal dalam bukunya Corporate Financial, manajemen keuangan adalah seluruh yang menyatukan perencanaan, pengawasan, pengembangan, dan administrasi keuangan yang digunakan pada bisnis. Manajemen keuangan selalu mengarahkan ke satu hal, agar setiap aktivitas yang dijalankan sesuai dengan goals yang telah ditentukan melalui pengelolaan sumber daya yang baik dan efisien. Setelah kita membahas pengertian dari manajemen keuangan, yaitu manajemen keuangan memiliki beberapa tujuan, yaitu memaksimalkan keuntungan dengan menekankan biaya agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien, memastikan ketersediaan dana untuk kebutuhan operasional dalam mencapai tujuan perusahaan, sebagai alat perencanaan, pengawasan, dan pengendalian, terutama dalam hal penggadaan dan pemanfaatan dana, memastikan pengembalian yang memadai kepada pemegang saham berdasarkan pada kapasitas penghasilan, harga pasar saham, ekspektasi pemegang saham, memastikan keamanan dalam berinvestasi dan memanfaatkan aset yang ada. Lalu, keputusan keuangan adalah keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan dan peningkatan keuangan yang bersumber dari berbagai modal yang berpengaruh pada bagaimana sebuah organisasi mendapatkan modal atau dana dan juga cara mengeluarkan biayanya. Selanjutnya ada dua jenis financial decision, yaitu jangka panjang atau struktur modal, berkaitan dengan dana yang nantinya digunakan dalam operasional bisnis. Yang kedua, jangka pendek atau modal kerja, berhubungan dengan sumber modal baik secara eksternal maupun internal. Yang selanjutnya itu fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, dasar perencanaan, keputusan, dan kontrol keuangan. Perusahaan dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien dengan menggunakan beberapa metode seperti analisis rasio keuangan, analisis laba dan rugi, dan lain-lain. Yang kedua, pemanfaatan aset perusahaan atau organisasi maupun mengatur aset yang mampu memberikan nilai keuntungan bagi kelangsungan usaha baik secara jangka panjang maupun pendek. Yang ketiga, pengelolaan modal, memperkirakan kebutuhan modal untuk organisasi dari masa ke masa, mengidentifikasi beberapa modal yang dibutuhkan dan di mana saja sumber modal yang bisa didapat. Selanjutnya yang keempat, pengelolaan surplus harus dikelola secara bijak agar perusahaan bisa berkembang atau setidaknya melakukan diverifikasi. Yang kelima, pengelolaan arus kas. Perusahaan dapat memantau beberapa elemen yang mempengaruhi stabilitas arus kas, misalnya utang dan piutang. Selanjutnya yang keenam, manajemen risiko, memungkinkan perusahaan untuk meramal risiko usaha di masa depan, baik yang mempengaruhi langsung keuangan maupun hal-hal di luar keuangan. Selanjutnya yaitu ada prinsip manajemen keuangan, yaitu yang pertama, prinsip konsistensi, yaitu mengelola keuangan perusahaan dilakukan tidak berubah-ubah bahkan di saat kondisi yang tidak pasti. Yang kedua, prinsip akuntabilitas, mampu memberikan gambaran hukum dan moral mengenai penggunaan dana atau kewenangan yang
diberikan dalam mengelola keuangan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu transportasi, prinsip transparansi. Pihak manajemen mampu memberikan informasi mengenai kegiatan pengelolaan keuangan kepada semua pihak. Tentu hal ini juga sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan lainnya. Selanjutnya yang keempat, prinsip kelangsungan hidup. Pengelolaan keuangan harus mampu memberikan gambaran terhadap kesehatan keuangan perusahaan baik saat ini dan di masa depan agar perusahaan tetap bisa hidup. Selanjutnya, prinsip yang kelima yaitu prinsip integritas. Setiap individu yang terlibat dalam pengelolaan keuangan mampu bekerja secara maksimal yang dibuktikan dengan atau orang keuangan yang akurat dengan dan mampu dipertanggungjawabkan. Yaitu yang keenam, prinsip standar akuntansi. Pengelolaan keuangan wajib sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Jadi, jika ada yang bertanya, mengapa manajemen keuangan penting? Ya, jadi bisa membantu organisasi dalam perencanaan keuangan, memperolehan dana, menggunakan dan mengalokasikan dana yang diterima atau diperoleh secara efektif. Selanjutnya, bisa membantu organisasi dalam membuat keputusan keuangan yang penting dalam meningkatkan profitabilitas organisasi sehingga meningkatkan nilai keseluruhan perusahaan atau organisasi, yaitu bisa memberikan stabilitas ekonomi. Juga bisa mendorong karyawan untuk menghemat uang yang membantu mereka dalam perencanaan keuangan pribadi. Selanjutnya untuk materi yang kedua yaitu laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Apa sih laporan keuangan? Yaitu catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap meliputi yang pertama, laporan neraca, laporan laba atau rugi, laporan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas. Selanjutnya, analisis laporan keuangan merupakan proses evaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan. Ada beberapa tujuan analisis laporan keuangan, yaitu membantu penilaian posisi dan kinerja keuangan, membandingkan posisi dan kinerja keuangan perusahaan dengan posisi dan kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan di masa lalu, perusahaan lain, dan industri, membantu pemakaian laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada tujuan analisa laporan keuangan bagi berbagai pihak, yaitu yang pertama bagi kreditur, mengetahui kemampuan peminjam yang diajukan untuk membayar bunga dan pokok pinjaman bagi kini maupun pada waktu yang akan datang. Selanjutnya yaitu bagi manajemen untuk mengetahui seberapa baik kinerja perusahaan dan mengetahui bidang-bidang apa memberikan kontribusi yang berhasil dan tidak. Apakah kekuatan dan kelemahan posisi keuangan perusahaan? Perubahan apa harus diambil untuk memperbaiki kinerja pada masa datang? Laporan keuangan memberikan pandangan yang mendalam tentang status perusahaan dewasa ini untuk mengembangkan kebijaksanaan dan strategi yang akan datang. Selanjutnya, analisa laporan keuangan. Analisa laporan keuangan ada 4 kelompok analisis, yaitu yang pertama, analisis rasio keuangan atau analisis dengan membandingkan rasio-rasio keuangan baik perbandingan internal maupun perbandingan eksternal, yaitu yang kedua, analisis tren. Analisis untuk mengetahui perkembangan naik dan turunnya komponen dalam laporan keuangan, yaitu yang ketiga, analisis common size. Analisis dengan menghitung persentase unsur-unsur dalam neraca ke total aset dan unsur-unsur dalam rugi laba ke total pendapatan, yaitu yang keempat, analisis indeks. Analisis dengan menghitung persentase unsur-unsur dalam laporan keuangan ke laporan keuangan tahun dasar. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu nilai waktu uang. Nilai waktu uang adalah konsep dalam keuangan yang menyatakan bahwa nilai uang saat ini lebih besar daripada nilai uang di masa depan. Karena
uang yang dimiliki sekarang dapat digunakan untuk menghasilkan keuntungan, yaitu melalui investasi, bunga, atau usaha. Intinya, uang sekarang lebih berharga daripada uang di masa depan, sebab uang bisa dikembangkan jika diinvestasikan. Nilai waktu uang dipengaruhi oleh faktor bunga, inflasi, risiko, dan peluang investasi. Baik, di sini ada contoh soal seorang mahasiswa meminjam uang di bank sebanyak 110 juta untuk jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga 25% per tahun. Berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikannya pada saat pelunasan? Oke, itu kita mulai kerjakan. Diketahui kita tulis dulu P-nya. P sama dengan 110 juta. N-nya yaitu 3 tahun. Ini sama dengan 2,5%. Sama dengan kita. Oke, untuk penyelesaiannya F sama dengan P, kita tulis dulu rumusnya. 1 plus I tutup kurung pangkat N. Kita tulis lagi 110 juta satu plus 0,025 tutup kurung pangkat 3. Jadi ini kan tadi I-nya, ini tulis rumusnya 1. Terus I-nya hasilnya 0,025, kita pindah ke sini. Terus pangkat 3, 3-nya yaitu N-nya kan 3, kita tulis 3. Selanjutnya kita turunin 110 juta. Yang dalam kurung kita hitung hasilnya 1,076890625 tutup kurung. F sama dengan, jadi kita jumlahkan hasilnya 118.457. Oke. Ini untuk contoh soal dari nilai waktu uang. Selanjutnya, untuk materi yang terakhir yaitu aspek keuangan. Apa sih aspek keuangan? Yaitu pengertian dari aspek keuangan, yaitu merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek keuangan memberikan gambaran yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan, sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Selanjutnya, alat ukur untuk menentukan kelayakan suatu usaha berdasarkan kriteria investasi dapat dilakukan melalui pendekatan, yaitu feedback period, yang kedua average rate of return, yang ketiga net present value, yang keempat internal rate of return, yang kelima profitability index, yang keenam break-even point. Secara keseluruhan, penilaian dalam aspek keuntungan keuangan meliputi hal-hal yaitu seperti sumber-sumber dana yang diperoleh, kebutuhan biaya investasi, estimasi pendapatan dan biaya investasi termasuk jenis dan jumlah biaya selama umur investasi. Selanjutnya, proyek neraca dan laporan rugi laba, kriteria penilaian investasi, rasio keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan. Selanjutnya, dari sumber dana, modal asing atau pinjaman dari dunia perbankan, pinjaman dari lembaga keuangan lain, pinjaman dari perusahaan non-bank. Selanjutnya dari modal sendiri, yaitu setoran dari pemegang saham, dari cadangan laba yang belum dibagi. Nah, biaya kebutuhan investasi, biaya prainvestasi, biaya
pembuatan studi, biaya pengurusan izin, yaitu dari segi biaya aktiva tetap, yaitu aktiva tetap berwujud, aktiva tetap tidak terwujud, yaitu tanah atau hak cipta, mesin atau lisensi, bangunan atau merek pedagang, peralatan inventaris kantor, yaitu biaya kebutuhan investasi, yaitu biaya operasionalnya, upaya dan gaji karyawan, biaya listrik, biaya telepon dan air, biaya pemeliharaan, biaya pajak, resmi, asuransi, dan biaya pemasaran. Selanjutnya, arus kas atau cash flow. Terus selanjutnya adalah jumlah uang yang masuk dan keluar dalam suatu perusahaan mulai dari investasi dilakukan sampai berakhirnya investasi tersebut. Arus kas atau cash flow atau aspek keuangan adalah jumlah uang yang masuk dan keluar dalam perusahaan mulai dari investasi dilakukan sampai berakhirnya investasi. Payback period adalah metode penilaian terhadap jangka waktu pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. Average rate of return adalah cara mengukur rata-rata pengambilan bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak dengan rata-rata investasi. Selanjutnya, net present value adalah perbandingan antara PF kas bersih dengan PF investasi selama umur investasi. Selanjutnya, internal rate of return adalah alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil intern. Profitability index yaitu merupakan rasio aktivasi dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. Saya ucapkan terima kasih. Itu tadi pemaparan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian atau perkataan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.